Memiliki kemampuan personal branding merupakan salah satu langkah kita untuk menjadi seseorang yang sukses. Ciptakan personal branding yang baik terhadap diri kita, terhadap individu kita, karena kelangsungan hidup kita dimulai dari personal branding itu tadi. Personal branding kita memang bisa dibuktikan dengan baik, maka semua orang atau bahkan uang itu yang akan mengejar diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Nah, teman-teman, ngaji bris kali ini kita akan membahas terkait pentingnya memiliki kemampuan personal branding. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, pastikan nontonnya lengkap ya, tanpa skip-skip. Nah, di sini aku utarain juga nih, apa sih pengertian dari personal branding itu sendiri? Nah, teman-teman, di sini personal branding adalah salah satu strategi atau proses kita untuk menciptakan dan mengelola persepsi orang lain. Atau singkatnya, personal branding ini adalah salah satu cara untuk mempresentasikan terkait identitas kita, keahlian kita, kepribadian kita kepada orang lain atau bahkan kepada dunia. Nah, saya kira untuk orang-orang yang sudah sangat apa ya, eee, sering sekali mendengar terkait personal branding, saya kira secara penuh, secara sadar bahwa kemampuan personal branding itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu, khususnya kita-kita semua yang hari ini sudah melangsungkan atau merasakan terkait perkembangan dunia atau perkembangan teknologi. Di sini juga teman-teman perlu saya haturkan bahwa manfaat atau gunanya dari personal branding tentunya memiliki atau keuntungannya itu pasti dirasakan oleh diri kita sendiri. Apa sih gunanya atau apa sih manfaatnya? Manfaat dari memiliki personal branding adalah membantu meningkatkan kita terhadap self value yang kita miliki. Self value itu apa? Self value adalah nilai-nilai yang melekat dalam diri kita atau dalam diri setiap orang. Dan kami juga mengutip dari American Psychological Association atau singkatannya APA. Menurut website ini, pengertian dari self value adalah penilaian kita terhadap diri sendiri sebagai manusia yang cakap dan berharga untuk mendapatkan rasa hormat atau rasa penghargaan terhadap kemampuan atau keahlian yang sudah kita miliki. Jadi, di sisi atau keseimbangan yang harus ada nih di personal branding itu tadi. Manfaatnya adalah meningkatkan self value yang kita miliki atau self value yang dimiliki oleh setiap individu itu. Dan disclaimer teman-teman bahwa manfaat, yang namanya manfaat ya, pasti dirasakannya itu pertama untuk diri kita sendiri dan yang kedua pastinya manfaat ini akan terlihat oleh orang lain atau dalam hal ini pertemanan, secara pendidikan, bahkan secara perusahaan gitu. Jadi personal branding wajib banget teman-teman bangun agar teman-teman memiliki kebermanfaatan atau keuntungan diri yang nantinya tentunya akan mendapatkan hal-hal yang baik seperti itu. Nah, di sini juga ingin aku sampaikan beberapa hal yang sangat penting dalam personal branding atau pembangunan dari personal branding ya teman-teman. Yang pertama tentunya menarik orang-orang sekitar atau minimal dari diri kita sendiri, keluarga, tetangga, sahabat, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tahu bahwa orang yang memiliki personal branding itu amat sangat vibes-nya tuh positif gitu atau vibes-nya itu sangat membahagiakan gitu. Jadi tidak ada rasa-rasa pesimis gitu ya teman-teman dalam menjalani hidupnya atau dalam melakukan segudang aktivitasnya gitu. Nah, yang kedua, hal yang penting dalam personal branding itu adalah kita nantinya akan memiliki sebuah otentik atau sebuah keaslian dari dalam diri kita. Jadi tidak ada pencitraan gitu. Karena yang kita tahu ketika menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang good attitude misalnya, itu akan diseleksi oleh alam juga. Ketika memang baik ya akan baik, tapi ketika memang baik tapi disetting atau dipencitraankan baik padahal buruk itu juga akan terlihat dalam berjalannya waktu gitu. Jadi di sini hal yang sangat penting dari personal branding yang nantinya kita bangun itu adalah
sebuah otentik yang akan melekat dari diri kita sendiri gitu teman-teman. Yang ketiga, hal yang sangat penting ketika kita membangun sebuah personal branding itu adalah sebuah konsisten atau komitmen untuk terus melakukan hal baik. Jadi kayak to be continue gitu ya. Kita akan ketagihan melakukan hal yang baik secara terus-menerus. Jadi ter, terkait personal branding ya teman-teman. Ketika kita sudah melakukan dalam satu waktu gitu. Melakukan hal baik tentunya, walaupun baik ini ya relatif gitu ya. Dan pastinya dipandang orang itu nggak selalu baik. Ketika kita sudah melakukan hal yang baik, kita itu akan berulang kali merasa ketagihan akan terus melangsungkan hal-hal baik atau melakukan hal baik tadi gitu secara konsisten atau istiqomah gitu ya. Dan konsisten ini adalah kunci yang tentunya sangat tidak mudah untuk dilakukan teman-teman. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki atau akan membangun sebuah personal branding, tentunya kita akan dikenal oleh semua orang. Dan pastinya karena kita sudah memasuki dan merasakan betul terkait kemajuan teknologi, adanya media sosial itu sangat bisa banget membuka atau memberikan jalan kita untuk membangun personal branding yang baik. Akhirnya kan ketika kita memunculkan personal branding di media sosial kita akan jadi famous gitu. Tapi dalam hal ini famous-nya itu tidak untuk, menyombongkan diri atau malah jadi ria gitu ya. Tapi ya gitu, menebarkan hal-hal positif kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, tetangga, teman, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang bahkan tidak mengenal kita gitu. Kalau di media sosial kan nggak semua followers kita atau yang kita ikuti itu kenal secara personal gitu kepada diri kita. Tapi ketika pembangunan personal branding ini sudah baik, sudah melekat, sudah konsisten, maka kita juga secara tidak langsung akan dikenal oleh semua orang. Nah, dari adanya pembahasan yang udah aku tarain terkait pentingnya kita harus memiliki kemampuan personal branding, banyak banget nih yang nanya, gimana ya gitu caranya untuk membangun personal branding yang baik itu. Di sini juga bakal kita kasih tips nih, gimana sih caranya membangun personal branding yang baik. Yang pertama, kita itu karena sudah masuk dan menikmati ya terkait kemajuan teknologi, kita minimalnya adalah mengunggah sebuah konten. Walaupun hari ini ya yang kita tahu netizen-netizen Indonesia itu amat sangat mengerikan, tapi kadang juga amat sangat bikin kita tuh bahagia gitu. Jadi ketika kita mengunggah sebuah konten di media sosial, entah itu Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, kita itu harus siap digoreng atau kita itu harus siap disanjung atau dipuji-puji gitu. Tapi hal yang sangat membahayakan itu adalah pujian teman-teman. Ketika nanti pujian-pujian itu kita dapatkan ya, walaupun nantinya beriringan dengan digoreng oleh netizen Indonesia tadi, kita tuh kadang ketika adanya pujian yang banyak, kita nanti bakal lupa gitu, bagaimana atau lupa akan proses kita dari awal gitu. Jadi bisa bahaya banget nih terkait pujian. Nah yang kedua, cara yang amat sangat penting. Udah aku bilang di awal bahwa kunci itu dari sebuah atau sesuatu hal yang kita lakukan adalah konsisten ya teman-teman atau istiqomah tadi. Ini adalah sebuah atau sesuatu hal yang amat sangat tidak mudah. Konsisten itu tidak hanya merawat semangat, tidak hanya merawat mood atau menjaga mood, tapi juga bagaimana caranya kita selalu inovatif ketika mengunggah konten tadi. Karena di awal ya, caranya untuk membangun sebuah personal branding memang kita dasari dari akar kehidupan kita secara pribadi, yang mana dalam hal ini tentunya offline dong, nggak diketahui oleh semua orang. Tapi ketika kita sudah mengunggah sebuah konten di media sosial yang nantinya banyak banget yang nonton, entah itu sedaerah, senegara, bahkan di luar negara Indonesia, kita akan terlihat secara baik buruknya itu terseleksi oleh alam gitu. Nah yang ketiga, gimana ya caranya untuk membangun personal branding yang baik? Tentunya kita itu memiliki sebuah kemampuan atau soft skill yang memang kita jago dalam satu hal atau satu bidang tertentu. Walaupun dalam hal ini nih banyak pro kontranya. Ada orang yang memilih dia itu ingin multi talent gitu, ingin menjadi orang yang multi talent, semua bidang dia bisa. Tapi banyak orang juga yang bilang bahwa personal branding akan terbentuk secara good, secara sangat baik ketika kita sudah memiliki sebuah kemampuan atau
menguasai di satu bidang tertentu aja gitu. Kalau multitasking dan multi talent mungkin berdampingan dengan hal ini, dan silahkan terkait satu kemampuan atau multi talent itu bisa dikembalikan kepada teman-teman sendiri yang menonton video ini. Selanjutnya, kita ketika mengunggah konten di media sosial pastinya diawali dengan mencitrakan kepribadian kita ya. Menciptakan kepribadiannya yang seperti apa, yang seperti tadi. Kita itu mencitrakan itu, istilah atau definisi mencitrakan ini tidak kok kita jadi pencitraan gitu teman-teman. Karena personal branding yang baik itu dibuat dari secara offline-nya itu memang baik, dan kedua dilakukan atau kelanjutan tadi dari komitmen, kita juga akan baik atau buruk atau bahkan males nih gitu. Jadi ketimpangannya nanti kelihatan. Seleksi alam dan seleksi waktunya itu ada gitu teman-teman. Nah, pencitraan kepribadian yang baik ini tentunya adalah otentik dan unik tadi ya. Otentik itu sifat asli kita, sifat kepribadian kita, bukan kok kita itu melakukan pencitraan atau bahkan menduplikat orang lain terkait pembangunan dari personal branding itu sendiri. Dan unik ini adalah saya kira berani berbeda dari orang lain. Jadi kita nanti punya ciri khas tersendiri gitu. Ketika sudah memiliki personal branding yang baik, bagaimana caranya, bagaimana komitmennya, dan hasilnya akan baik juga gitu. Dan pasti dipandang lebih karena berbeda dengan yang lain, seperti itu. Dan tentunya langkah selanjutnya adalah karena kita mengunggah konten, pastinya kita nggak mungkin ya langsung mengunggah aja. Tapi kita menggunakan perangkat-perangkat tertentu. Kalau mungkin sekarang yang paling simpel adalah dari HP, atau tab, atau kamera, atau ya perangkat-perangkat yang amat sangat banyak dan bisa kita gunakan di zaman sekarang gitu teman-teman. Dan yang terpenting adalah kita aktif di media sosial. Jadi apa ya, personal branding itu akan boom, akan meledak gitu ketika kita memang aktif di semua media sosial kita gitu. Mungkin hari ini yang bisa kita ketahui lah ya, minimal Instagram, WhatsApp, terus TikTok, YouTube, dan berbagai macam media sosial yang lain, dan aktif juga di offline-nya gitu. Jadi apa ya, tidak ada ketimpangan atau berat sebelah. Kita membangun personal branding yang baik itu di offline dan online. Nah, teman-teman, kita udah bahas nih personal branding itu apa hal yang sangat penting di pembangunan personal branding. Terus apa sih manfaatnya personal branding, dan yang terakhir tadi cara kita membangun personal branding yang baik itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait branding, teman-teman. Ketika diri kita sudah membangun sebuah personal branding yang baik, pastinya kita nih akan dilirik oleh semua orang. Mungkin nggak cuma dilirik, tapi dilihat dan ditemuin gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya meminta kemampuan kita, meminta kita untuk membantu secara jasa gitu ya. Nah, di sini kita aturkan terlebih dahulu nih, branding itu apa sih? Branding itu adalah proses menciptakan identitas atau persepsi yang kuat di benak konsumen atau calon konsumen terkait suatu produk, suatu jasa, ataupun suatu perusahaan yang memang kita dinaungi oleh satu perusahaan itu. Jadi personal branding dan branding ini benar-benar beriringan ya teman-teman. Lalu branding ini juga biasanya disebut sebagai pencitraan merek. Pencitraan merek itu ya tadi, karena kita di bawah naungan perusahaan, kita memberikan branding atau apa ya, kiat-kiatnya misal kayak jadi sales atau marketing gitu. Kita bisa mempromosikan sebuah barang ini, sebuah brand ini ke semua orang atau ke customer. Nah, ketika kita sudah menjalani prosesnya terkait pembawaan branding ini dengan baik, maka akhirnya apa ya, efek-efeknya gitu, outputnya kita ini akan mendapatkan konsumen yang banyak gitu, dan perusahaan akan sangat bahagia dalam hal itu, profitnya berjalan, terus loyal atau dedikasi dari customer itu juga akhirnya membludak. Itu kan suatu hal yang sangat digadang-gadang oleh sebuah perusahaan. Nah, biasanya teman-teman, branding itu melibatkan nama, logo, slogan, kampanye iklan, warna, tagline, dan merek dagang dari sebuah perusahaan itu. Lalu di sini juga banyak mengatakan dari beberapa website yang ada di Google, kenapa ya gitu branding itu sangat penting dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena yang pertama, membangun kesan yang sangat bagus pada konsumen. Jadi
kita bisa bayangin kalau salah satu perusahaan atau tempat kerjaan kita, mereka itu memiliki produk yang bagus, tapi kita nggak bisa gitu menyampaikan, eee, cara menyampaikan produk ini berbeda dengan produk yang lain, lalu memberikan pelayanan kepada konsumennya itu tidak baik, itu kan sesuatu hal yang sangat eman-eman gitu. Jadi kenapa penting dalam dunia bisnis? Karena memang branding ini membangun kesan yang baik kepada konsumen atau calon konsumen. Kedua, membuat konsumen mengetahui apa yang ditawarkan oleh si pekerja tadi. Misal kita katakan, apa ya, marketing atau sales atau bagian yang memang dia bekerja langsung atau visit kepada calon konsumen atau konsumennya. Dan pastinya ini juga bisa diaturkan dengan baik agar harapan-harapan dari perusahaan itu bisa terrealisasikan gitu kepada konsumen atau calon konsumen tadi. Selanjutnya, kenapa sih branding itu penting di dunia bisnis? Karena membedakan diri dengan pesaing. Tadi ya teman-teman, ketika personal branding itu kita kasih slogannya berani untuk berbeda dari yang lain, maka ketika kita menyampaikan sebuah branding tadi kepada konsumen, kita akan fokus pada diri, bukan fokus kepada pesaing. Karena kita pede gitu, terkait produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu. Lalu selanjutnya, karena kita sudah memberikan kesan pertama yang baik kepada konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik juga kepada konsumen, itu juga akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Tadi ya teman-teman yang aku katakan, membludaknya atau nge-boom-nya sebuah perusahaan ketika kita sudah berhasil memberikan branding yang terbaik kepada konsumen atau calon konsumen. Dan yang terakhir, menciptakan loyalitas kepada konsumen. Akhirnya ketika kita sudah dibangun oleh personal branding yang baik dan memiliki kemampuan untuk membranding sebuah produk di sebuah perusahaan, itu juga akan memiliki dampaknya tuh panjang. Nggak cuman dalam satu waktu di transaksi itu saja, tetapi juga mendapatkan atau menciptakan loyalitas dari konsumen atau calon konsumen itu. Transaksi-transaksi selain daripada di tempatnya, itu akan terjalin gitu, silaturahim dan lain sebagainya. Nah teman-teman, pastikan yang sudah atau yang sedang menonton video ini, teman-teman sudah subscribe ya di kanal YouTube kami di Paham Perempuan dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan biar nggak ketinggalan, teman-teman juga pastikan like, share, dan komen. Menurut teman-teman nih, ketika saya sudah mengutarakan terkait pentingnya personal branding dan terkait branding itu sendiri, apa nih kesan pesannya atau apa masukannya? Silahkan teman-teman mampir di kolom komentar, jangan jangan sungkan, jangan takut untuk mengeluarkan pendapatnya biar kita bisa sama-sama sharing dan belajar bareng di sini. Semoga Ngaji Bris kali ini bermanfaat dan teman-teman, disclaimer atau pengingatnya adalah ciptakan personal branding yang baik terhadap diri kita, terhadap individu kita, karena kelangsungan hidup kita dimulai dari personal branding itu tadi. Personal branding kita memang bisa dibuktikan dengan baik, maka semua orang atau bahkan uang itu yang akan mengejar diri kita. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.